Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat KUA di mana saja berada, jumpa lagi di acara kita hari ini, Bincang-Bincang Santai. Di mana lagi masih tetap di ruang cakap moderasi dan ekoteologi pada kantor KUA Kecamatan Karangasem. Nah, hari ini saya sudah kedatangan seorang ustazah, seorang teman juga di kantor, di mana beliau juga adalah salah seorang PLO pada kantor KUA Kecamatan Karangasem, yaitu Ibu Ustazah Hindun atau Ibu Hindun ya. Nah, beliau juga adalah seorang penggiat di dalam majelis taklim. Dan saya sangat mensupport beliau karena tugas beliau begitu berat ya, karena beliau mendapatkan tugas di daerah yang cukup berada di pelosok, di mana jarak tempuhnya jauh, kemudian tidak sama dengan kita yang berada di perkotaan. Jalan yang terjal, menanjak, kemudian juga turun, itu membutuhkan keberanian juga. Jadi keberanian yang luar biasa agar tetap bisa menjalankan tugas juga sebagai pembina, sebagai pembimbing, maupun sebagai orang yang tetap harus memberikan dorongan di masyarakat untuk bisa melaksanakan giat-giat yang lebih baik begitu. Nah, hari ini saya bersama Ibu Hindun akan sedikit berbincang-bincang tentang kegiatan yang begitu erat kaitannya dengan ibadah puasa yang tentunya selalu kita kerjakan juga setiap malam, yaitu ibadah tadarus. Baik, sahabat KUA, kita sapa dulu nih Ibu Hindun ya. Assalamualaikum Ibu Hindun, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Hindun? Alhamdulillah baik-baik, seperti inilah. Nah, Ibu Hindun, hari ini mungkin kita akan membahas suatu tema ya, yang kalau kemarin teman-teman kita sudah banyak membahas tema yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu ada yang membahas zakat, ada yang membahas tarawih, kemudian ada yang membahas witir. Nah, kali ini juga kita ingin nih mendengarkan ya pemirsa ya, suatu ulasan mungkin yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu mengenai mengaji nih, tadarus Al-Quran. Mungkin nanti sambil kita ngobrol-ngobrol santai bisa dijelaskan ya apa itu tadarus Al-Quran. Dan tentunya saya sama Bu Hindun akan selalu semangat deh menemani Bu Hindun, karena giat kita biasa di majelis Bu Hindun ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya di ruang cakap moderasi dan ekoteologi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada host kita kali ini, yaitu Ibu Ustazah Nurhawati, yang senantiasa menemani kita dimanapun kita berada sebagai penggaung majelis taklim se-Kabupaten Karangasem, termasuk ketuanya MKMTI se-Kabupaten Karangasem. Terima kasih Bu Nurhawati ya, karena sudah memberikan kita spot untuk senantiasa berkumpul di majelis dimanapun, untuk kita berkumpul bersama-sama dari majelis yang satu ke majelis yang lain, dari pelosok ke pelosok, dari desa ke kota. Terima kasih atas semua dukungannya ya. Ibu Ustazah Ketua MKMTI mempersatukan kita dalam suatu wadah yang disebut dengan Forum Komunikasi Majelis Taklim Indonesia. Masya Allah. Terima kasih Bu Nur ya. Sama-sama. Dan saya sendiri Bu Hindun tidak akan menjadi kuat, tidak akan bisa tanpa kerjasama kita semua. Jadi seperti Ibu Hindun sendiri menjadi seorang ustazah yang giat sekali di daerah pedesaan pelosok, yang itu harus dikerjakan, hanya diberikan support semangat. Mudah-mudahan sehat itu aja, jadi kita bersama-sama lah Bu Hindun. Sama-sama Bu Nur. Saya juga terima kasih banyak atas semua atensinya selama ini. Silahkan mungkin begini Bu Hindun ya. Jadi sesuai tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan
KUA di mana saja berada, bahwa pada saat ini kita akan membahas suatu tema ya, Bu, yang sangat erat kaitannya dengan ibadah Ramadan, yaitu tentang tadarus atau mengaji. Jadi tadarus Al-Qur'an. Dimana kalau biasanya kan puasa seperti ini, Bu Hindun, ya, baik di pelosok, di desa maupun di kota-kota itu, tua-tua masjid itu berbunyi, Bu Hindun, setelah tarawih ada tadarus ya. Jadi ada bapak-bapak yang berkumpul berkeliling, yang satunya ngaji, yang satunya menyimak. Ada kumpulan bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak. Nah, apakah di tempat Ibu Hindun juga masih tetap seperti itu ya? Alhamdulillah, masih semangat. Puasa 21 ini masih senantiasa semangat untuk mentadarus Al-Qur'an dan berkelompok-kelompok, bapak-bapaknya dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, remaja dengan remaja, anak-anak dengan anak-anak. Alhamdulillah masih tetap aktif. Alhamdulillah. Nah, inilah fungsi kita sebagai penyuluh, pembina, ini harus kita keluarkan, Bu Hindun. Bagaimana kita menggarap, memberikan motivasi kepada majelis taklim maupun masyarakat. Kalau kita di ibu-ibu, ya khususnya di ibu-ibu atau remaja, Bu Hindun, ya, diberikan semangat agar tetap bertadarus Al-Quran, mengingat betapa banyak barokah dan fadilah yang ada di dalamnya. Benar, Bu. Benar. Oke, Bu Hindun, sebagaimana tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai tadarus, ada sedikit yang perlu kita bincangkan nih, ya, mungkin nanti bisa diberikan ulasannya. Nah, mengapa sih Ramadan itu identik dengan Al-Quran, Bu Hindun? Mungkin bisa dikasih ulasannya sedikit ya? Ya, pertanyaan ini di mana-mana juga senantiasa ditanyakan, baik di majelis, di forum-forum. Biasanya ini suatu pertanyaan yang sudah tidak kalah asing lagi ya. Jadi kenapa Ramadan itu sangat berkaitan dengan Al-Quran? Karena Ramadan itu adalah tempat turunnya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di situ dijelaskan bulan Ramadan adalah bulannya di dalamnya turunnya Al-Quran, dan di situ Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran itu, Al-Quran firman Allah sangat mulia, diturunkan pada bulan Ramadan yang sangat mulia, dan diturunkan lewat malaikat Jibril kepada hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi Ramadan itu tidak bisa, Bu, untuk dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi tidak bisa untuk dipisahkan Ramadan dengan Al-Quran. Sudah dikatakan bahwa Ramadan itu tempat turunnya Al-Quran, atau disebut dengan nuzulul Quran. Di mana Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan pembeda antara hak dan yang batil. Makanya Al-Quran juga kan mempunyai nama-nama, Bu Hindun. Antaranya juga itu kan Al-Furqan, yang artinya pembeda antara hak dan yang batil. Ya. Al-Quran juga di sana diturunkan di dalam bulan Ramadan itu, yaitu ayat yang pertama yang berkenaan dengan membaca. Mentadarus seperti sekarang ini, yang di sana dikatakan Iqra, bacalah. Ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk membacanya, mentadarusnya, mengamalkannya. Itu Al-Quran turun pada bulan yang mulia,
dan pada orang yang sangat mulia di dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu mungkin Bu. Ramadan ini sangat berkaitan dengan Al-Quran. Jadi sayang sekali Bu Ustazah Hindun ya kalau sampai bulan Ramadan yang ada ini disia-siakan ya. Nggih, benar Bu. Isinya malam tadarus, dihidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak baca antaranya yang paling pasti adalah membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Ulasannya seperti tadi itu. Ramadan itu tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tentu akan tinggi sekali Bu Indun ya. Baik Bu Indun, kita bincang-bincang lagi nih. Lanjut setelah tadi kita membicarakan jadi Ramadan itu identik dengan membaca Al-Quran. Nah, sekarang apa saja sih keutamaan membaca Al-Quran itu pada bulan Ramadan? Nah, coba mungkin bisa dijelaskan. Oke, Bu Nur. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Nah, tadi turunnya sudah sangat mulia dan pada orang yang sangat mulia di dunia ini. Dan pahalanya pun Masya Allah. Yang pertama adalah pahala berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Seumpama dia di luar bulan Ramadan membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, di dalam bulan Ramadan dia membaca satu huruf itu menjadi 20 kebaikan. Berarti karena dilipat gandakan lagi kalau kita membaca di bulan Ramadan. Umpamanya alif lam mim, alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi itu berapa kebaikan yang kita baikan masing-masing huruf tersebut. Ya, dilipat gandakan khususnya pada bulan Ramadan. Baik, setiap hari juga seperti biasa itu sudah digandakan menjadi 10 di bulan Ramadan ditambah lagi. Jadi erat kaitannya dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Man za'a bil hasanati, barang siapa yang berbuat satu kali kebaikan, falahu asru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat dari amal perbuatan. Ya Allah. Sama Bu ya, kebaikan di dalam bulan Ramadan juga dilipat gandakan menjadi yang 10 menjadi 20. Mungkin itu kan sudah dilipat gandakan, artinya jadi kebaikan pun dilipat gandakan seperti membaca Al-Quran satu demi satu huruf. Dan kejelekan juga pada bulan Ramadan apabila kita melakukan dosa juga dosanya dilipat gandakan. Jadi bagi orang-orang yang beriman maka takut dia kehilangan bulan Ramadan karena pahala kebaikan yang dilakukan itu berlipat ganda Bu. Dia takut akan melaksanakan suatu kejelekan yang berlipat ganda juga dosanya Bu. Sama ya, ada belennya ya. Belen memang ya. Masya Allah. Maka bagi orang-orang muslim yang sudah mengerti ya, dia akan sangat merasa takut kehilangan bulan Ramadan ini, apalagi dengan malam-malam yang seharusnya dihiasi dengan tarawih, witir, kemudian ada membaca Al-Quran, tahajud, ada zikir bedanya. Iya, dia berkeinginan agar semua bulan Ramadan, tak ada bulan yang lain karena saking istimewanya bulan Ramadan. Iya, seperti itu. Yang selanjutnya mungkin keutamaan baca Al-Quran pada bulan Ramadan juga mendapatkan ketenangan dan rahmat. Bagi orang pembacanya, mentadarus, itu semua mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Seakan-akan dia tidak punya masalah dalam hidupnya, tenang, adem dia rasakan dan selalu mendapatkan rahmat Allah. Kemudahan-kemudahan yang dirasakannya tanpa dia sadari.
Yang selanjutnya mungkin Al-Quran juga memberikan syafaat, Bu. Syafaat. Bagi orang pembacanya memberikan syafaat Al-Quran ini nanti di hari kiamat, Bu. Nah, orang-orang yang penghafal Al-Quran, Bu, nanti di hari kiamat akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu mulianya Al-Quran, Bu. Masya Allah. Apalagi dengan hafiz dan hafizah. Yang mana dikatakan dia mempunyai 10 tiket. Kebahagiaannya masuk surga. Benar. Insya Allah luar Masya biasa. Allah. Tetapi mungkin juga ujiannya orang mau menghafal Quran itu memang luar biasa. Luar biasa, sangat banyak. Menghafal ayat demi ayat. Ini saya nih kalau mendengar yang begini saya jadi merinding juga, Bu Indun, karena alhamdulillah saya juga sudah punya anak yang hafiz Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tiket untuk Bu Ustazah Nurhawati ya. Ya Dan tentunya Allah, mestinya alhamdulillah. tiket ini adalah untuk keluarga yang bertakwa, Bu Indun. Masya Allah, yang beriman Iya. senantiasa kepada Allah. Jadi Masya seperti itu ya. Allah. Bahkan orang-orang yang hafal Quran itu ditinggikan derajatnya di surga, dia mempunyai surga sendiri. Iya, Namanya betul. Jannatul Firdaus. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata Bu Nurhawati atau Bu Ustazah Nurhawati juga punya simpanan untuk akhiratnya. Amin, ya Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat bagi kita semua pembacanya di hari kiamat. Nah, bagaimana Bu orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? ya ini. Jangan berkecil hati, ya. Tetap semangat. Tetap semangat muliakan Al-Quran. Walaupun hanya dengan menyimaknya. Iya, walaupun dengan cuma duduk Duduk mendengarkannya, saja. Masya Allah. pahalanya sama Pahalanya seperti sama. orang yang membacanya. Al-Quran. Iya, jangan berkecil hati. Tetap semangat duduk di samping orang yang membaca Al-Quran, karena rahmat Allah itu senantiasa ada pada orang yang tidak membacanya tetapi dia memuliakannya dengan menyimaknya, mendengarkannya. Jadi pahalanya sama, Bu, Jadi dengan Al-Quran orang ini yang membawa keberkahan yang membaca. luar biasa, Memang Bu. benar sekali, Bu. Benar. Mana barokah ini kan berkah, artinya itu kan ziyadatul khair, Bu. Iya, memang. Ziyadatul khair adalah kebaikan yang bertambah. Karena kalau di masjid kan ini lagi kumpul, kita bisa silaturahmi, kita bisa benar. sama-sama saling belajar Al-Quran, belajar hurufnya, bacaannya. Kemudian ada berkat juga. Iya, benar sekali itu, Bu. Kita sudah mentadarus Al-Quran, mendapatkan banyak pahala kebaikan berlipat ganda. Di balik semua itu juga ada berkahnya, berkatnya. Masya Allah, iya, bertambah kebaikannya. Iya, itu adalah sebagian dari rahmat Allah. Yang selanjutnya mungkin keutamaan membaca Al-Quran juga meningkatkan derajat di surga atau menaikkan derajat di surga bagi orang-orang pendadarus Al-Quran. Pendadarus Al-Quran itu derajatnya dinaikkan oleh Allah. Baginya berhak surga Jannatul Firdaus. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya. Jadi di dunia sudah dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, di akhirat dia dibalas dengan surga Firdaus. Dan di dalam Al-Quran itu kan kita menemukan ya pembeda antara hak yang batil, kemudian petunjuk jalan yang lurus. Jadi kalau kita nih lagi lagi sumpah pikiran begini, kan ya, Ustazah baca Quran, dari situ Allah kita kembalikan semua kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan merasa tenang. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Iya, memang benar. Itulah kitab Al-Quran yang petunjuk bagi kita semua, jalan yang lurus. Juga Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran sifat. Al-Quran sebagai obat. Apabila hati kita tidak tenang, apabila kita lagi banyak urusan masalah lah di dunia ini, kita kembali kepada Allah. Kita lebih banyak untuk membaca Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Seperti itu, Bu
ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin Bu, keterangan tentang keutamaan membaca Al-Quran sampai di sini bisa kita ulas pada hari ini. Saya serahkan untuk waktunya kepada Bu Ustazah Nurhawati. Masya Allah, luar biasa. Jadi keterangan tadi mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan ya Bu Hindun. Nggih, amin, amin. Indah sekali sesungguhnya ulasan tadi, karena Al-Quran ini sejatinya adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup yang di dalamnya ada aturan-aturan kita, baik aturan hubungan kita dengan manusia maupun hablum minallah, hablum minallah, dan hablum minallah. Iya, benar Bu, benar. Insyaallah. Nggih. Baik pemirsa, sahabat KUA dimanapun berada, tadi adalah bincang-bincang kita bersama Ibu Ustazah Hindun. Yang kita bahas tadi adalah mengenai tadarus Al-Quran. Nah, di sini dalam bertadarus itu kita tidak hanya untuk orang yang sudah pintar membaca Al-Quran, yang sudah tartil, tetapi yang belum pun jangan sampai berkecil hati karena menyimak saja, mendengarkan saja, pahalanya sudah sama dengan orang yang membaca tadi. Dan bagi yang sudah tartil membaca Al-Quran, monggo ayo kita tingkatkan lagi, kita pelajari artinya, kemudian kita berusaha mentadaburinya. Kemudian setelah itu kita belajar juga nih asbabun nuzulnya Al-Quran itu. Jadi kita tahu kenapa musabab daripada ayat-ayat itu turun. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Hindun tadi besar manfaatnya bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah kita di bulan puasa ini. Dan mari rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan rajin membaca Al-Quran, Allah ridho dengan kita semua. Mudah-mudahan puasa kita baik dan kita bisa bertemu lagi di tahun depan pada puasa yang akan datang dengan jiwa dan badan yang sehat, tentunya dengan keadaan yang lebih baik. Saya selaku host undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik dan tema yang lain. Saya dan Bu Ustazah Hindun mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.